Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nafsul mutmainah, irji'i ila rabbika radiya mardiya fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannah. Alhamdulillahirabbil alamin, sehat selalu, santun selalu, berlimpah keberuntungan, berlimpah layah tasibnya Allah selalu senantiasa bagi panjenengan semua, saudara-saudara, teman-teman yang ada di Ewa Kultur. Saya aturkan terima kasih banyak untuk Tasya dan Davin yang selalu senantiasa memberikan motivasi dan semangat kepada Ewa. Semoga seluruh manfaat-manfaat itu kembali kepada teman-teman, saudara-saudara yang ada di Ewa Kultur, mulai dari awal sampai akhirnya kelak, bahkan sampai akhir kematian saya kelak. Semoga membawa manfaat di alam pijakan ini. Selanjutnya kita menemukan titik terang, bisa menikmati tentang core kenikmatan hidup, tahu tentang inti hidup, tahu tentang tujuan hidup. Untuk kali ini sedikit berbagi tentang pengetahuan, berbagi tentang pengalaman, yakni makrifat tentang iblis, makrifat kepada iblis. Kalau kita membahas pengetahuan tentang makrifat kepada Allah, tentang man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, itu sudah sangat biasa, sangat umum sekali. Barang siapa yang faham, memahami tentang dirinya, maka kita manusia, orang-orang yang memahami dirinya, maka akan faham kepada Allah. Ini adalah kajian-kajian makrifat, kajian-kajian tauhid, kajian-kajian tentang pengetahuan langitan atau ilmu hakikat. Panjenengan mungkin mempelajari tentang ini, tentang al-insanu sirri wa nasiri, manusia itu adalah rahasiaku, kata Allah, dan aku Allah adalah rahasia manusia. Itu sudah umum di kalangan majelis-majelis tauhid, majelis-majelis kemarifatan. Atau mungkin kita membahas tentang rohnya tentang esensi, rohnya tentang dat, rohnya setiap substansi, membahas tentang kalimat la ilaha illallah, membahas tentang Nur Muhammad, Nur Allah, membahas bahasan-bahasan hu Allah, ahu, atau Allah dengan seluruh wujud praktek-praktek tindakan-tindakan spiritual yang mengacu kepada spiritual jiwa. Lebih-lebih pengetahuan tentang kajian syariat itu sangat umum sekali. Saya kepingin membahas tentang hal yang gak umum, yakni marifat kepada iblis. Logis toh? Logis. Kalau kita diperintahkan oleh agama untuk marifat, mengenal, mengetahui, memahami tentang diri kita, siapa kita, kenapa kita ada, kenapa kita dilahirkan, kenapa ada otak, kenapa ada pikiran, kenapa ada ruh, kenapa ada nyawa, kenapa ada jiwa, kenapa ada batin, kenapa kita bisa beraktivitas seperti ini, kenapa kita itu punya daya, punya kekuatan, kenapa kita itu dianugerahi la haula wala quwata illa billah, kenapa kita itu dianugerahi agama, kenapa dianugerahi Al-Quran, kenapa dianugerahi Rasulullah Muhammad SAW, dan kita dianugerahi pengetahuan tentang Allah. Itu sangat lumrah sekali. Sedikit kita berbagi tentang pengetahuan, dan ending dari pengetahuan ini tak lain bagaimana supaya kita itu banyak pengetahuan. Kalau kita sudah tahu, kita sudah mengenal, kita sudah memahami, yang sedikit oleh bahasa Arab disebut marifat. Kalau kita sudah marifat, enak loh. Kita akan menjadi orang-orang yang tegak, yang tegak dengan kekuatan pondasi-pondasi iman, akidah, dan keyakinan. Kita mendengar ini nggak gampang pencut, nggak gampang blamble. Apapun tentang iman kita di kehidupan sosial, kita selalu senantiasa bisa berpercaya diri. Nggak peduli siapa di hadapan kita, siapapun, dengan seluruh pangkat, jabatan apapun, status sosialnya, kita akan selalu percaya diri. Semoga panjenengan menjadi orang-orang yang percaya diri di dalam kehidupan ini, dengan tidak melupakan apa? Rel-rel akidah, rel-rel tentang kesantunan, tentang kesopanan, tentang tutur kata yang halus dan lembut. Anda kalau bisa seperti itu akan menjadi orang hebat. Bagi siapa? Bagi diri panjenengan piyambak.
Alhamdulillah, bahasa makrifat kepada iblis, kita sama-sama tahu kata-kata atau analogi dari kata-kata makrifat. Ini analoginya seperti ini. Makrifat itu hanya mengenal, tahu, faham. Bahasa sakralnya disebut makrifat. Apa salahnya kita itu tahu, mengenal, faham dengan iblis dan seluruh kroni-kroninya, termasuk siapa? Setan, jin. Mboten wonten salahipun toh. Ora ono salahi dan sangat benar. Dan ini dianjurkan oleh Allah yang diperintah apa? Perintah untuk mencari ilmu setinggi-tingginya, kejarlah ilmu sampai ke liang lahat, carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Ini perintah yang disampaikan oleh sabda Rasul, dan itu saya ugemin, saya sendikonin, saya sujud kepada Rasulullah. Sujud saya itu bersyukur kepada Rasulullah atas apa? Atas kalimat perintah tersebut. Marifat kepada iblis adalah mengenal secara dalam, baik dari sisi esensialnya, baik dari substansi iblis itu sendiri, baik dari eksistensi iblis. Dengan seluruh apa? Dengan seluruh akumulasi tentang kerajaan iblis yang maha dahsyat. Mulai dari Adam sebelum ada manusia, kata kitab. Sebelum ada manusia. Adam dan Hawa loh di surga sana, itu loh udah digerogoti, udah di apa? Udah disogrokin sama iblis untuk digoda. Adam nggak kena, si Hawa yang kena. Akhirnya apa? Si Hawa ngerengek-ngerengek, ini bahasa histori, bahasa sejarah loh ya. Walaupun ini sebenarnya metafora, tamsil atau iktibar bagi orang-orang yang mau menggunakan apa? Menggunakan liulil albabnya. Kalau enggak ya nggak akan pernah tahu. Taunya cuma apa? Kuldi sampai mati. Kita itu taunya akan kuldi. Dan nggak tahu sejarah di balik jeda seluruhnya di belakangnya. Kenapa iblis menggoda manusia? Menggoda Adam dan Hawa? Kala itu kata sejarah kita tuh nggak pernah tahu, nggak ada ulama, kiai, siapapun para ahli sufi, ora ono sing sumerep, nggak ono sing weruh. Kenapa kita tahu? Kenapa kita bisa berceramah? Kenapa kita bisa mementoring orang-orang, mementoring umat? Karena apa? Karena kita membaca kitab. Dari membaca kitab kita akhirnya bisa berceramah. Ya walaupun ending-endingnya kita itu dapat amplopan, dapat duit. Kalau kurang amplopnya kita ngomel. Kalau orang nggak menghormati kita, orang nggak menjunjung kita, kadang kita ngomel. Ya naudzubillah min, silakan. Kenapa Adam dan Hawa di surga itu digoda dengan buah kuldi? Karena si iblis itu memiliki misi. Misinya apa? Untuk menanamkan benih. Benih apa? Benih yang dihalal haramkan, yang diharamkan di dalam kitab. Seluruh kitab apapun yang ada di muka bumi ini, dari 42.000 agama yang ada di jagat raya ini sampai detik sekarang ini. Tujuannya apa? Untuk menanamkan benih dalam diri manusia. Terus apakah kira-kira iblis salah menanamkan benih menggoda Adam dan Hawa supaya terjerumus ke muka bumi? Kita berbicara logis dulu nggih. Mau salah bagaimana itu loh. Iblis memiliki misi, memiliki tujuan dengan seluruh alas-alasannya. Tetapi kita perlu ingat bahwa seluruh makhluk di muka bumi, seluruh makhluk, baik malaikat, baik manusia, baik binatang apapun, baik makhluk yang materi, makhluk yang tanpa bernyawa, tanpa berwujud, itu semua apa? Semua ditugaskan, dititahkan oleh Sang Maharaja Diraja, Sang Penguasa energi positif. Logikanya kan seperti itu. Lalu kalau bahasa ditugaskan, sekarang contoh, panjenengan ketemu saya, panjenengan akrab sama saya, lalu bergaul setiap hari dengan saya, lalu panjenengan bahasanya menyuruh saya, bahasa awamnya mempekerjakan saya supaya suruh bekerja. Lalu panjenengan memerintahkan kepada saya, Mas Ewa, tolong saya bikinkan patung seperti ini bentuknya seperti ini, catnya seperti ini, nanti dipasang di sini.
Atau panjenengan mungkin menyuruh saya ngelukis, Mas Andika, Mas Ewa, tolong lukiskan seperti ini dengan apa? Dengan besar, dengan panjang kali lebar seperti ini, bentuk lukisannya seperti ini, catnya dibikin antik, dibikin ini. Nanti tolong Mas Andika sekalian pasangkan di sini. Kira-kira kalau saya disuruh panjenengan, saya dapat imbalan nggak? Pastinya panjenengan nggak akan tega tanpa memberikan imbalan. Oke, sampai di sini. Si iblis, jin, setan dan seluruh kroni-kroninya ini kan diperintah oleh Allah. Kasarnya ngomong seperti ini, iblis. Nggih Gusti, kata si iblis, kamu tak perintahkan untuk menggoda manusia, menjerumuskan manusia, menyesatkan manusia dengan seluruh bentuk namimah, sum'ah, syirik, kedengkian, kebencian, tanamkan dalam diri manusia. Bikin manusia itu sombong, riak yang lembut. Bikin manusia itu rasa kekhawatiran, rasa takut di dalam dirinya. Jerumuskan sekuat, semampu, sehebat-hebatnya kamu menjerumuskan manusia siapapun, tidak peduli kiai, ulama atau orang-orang hebat yang memiliki pangkat dan tingkatan ikon keduniawian, nggak peduli. Sealim apapun kamu harus menggoda manusia itu. Kata Allah dawuh kepada iblis. Terus iblis bertanya, sendiko dawuh Gusti, saya akan menuruti seluruh perintah-perintah panjenengan, seluruh apa yang panjenengan titahkan kepada saya, si iblis, untuk menggoda, menjerumuskan manusia, untuk memanipulasi, menipu, membiaskan seluruh apapun yang manusia mau dan seluruh apapun yang manusia suka. Kata si iblis. Lalu si iblis bertanya lagi kepada Allah, Gusti sesembahan kula, kata si iblis, kalau panjenengan menugaskan saya seperti ini, namanya tugas, otomatis memiliki apa? Tugas yang disebabkan otomatis akan memiliki akibat. Akibatnya bagaimana? Apakah pernah panjenengan itu tahu secara wujud, secara nyata? Please, kamu tak tugaskan menggoda manusia, menjerumuskan manusia. Goda sekarang Hawa, Adam dan Hawa. Dan kamu menggoda manusia tersebut, kamu nanti tak rajam di neraka. Kira-kira kalau umpama ini al-awalu wal akhiru, iblis ditanya demikian oleh Allah, kira-kira umpama, mohon maaf sekali, ini hanya bahasa contoh, bahasa sufi. Andai kata panjenengan dan saya ditugaskan demikian oleh Allah, lalu panjenengan dan saya dengan tugas yang maha berat tersebut, panjenengan dan saya tiba-tiba oleh Allah nanti dirazam di neraka. Ini mohon maaf, ini bahasa filosofi. Dan banyak rentetan pengetahuan dan alasan-alasan tentang apa yang saya jelaskan ini yang panjenengan pasti paham. Mau panjenengan umpama nanti ditugaskan demikian oleh Allah, lalu panjenengan nanti disiksa, dipukulin, dikepruin, dipanggang, disate, disetrika, di banyak macam-macam seperti apa yang kita tahu. Mau? Otomatis tidak mau. Seperti yang saya contohkan tadi, saya membuat patung. Setelah saya buat patung jadi sesuai dengan permintaan, semua lukisan saya itu jadi sesuai dengan gambar permintaan. Lalu setelah saya bikin patung tersebut, lalu saya dikepruin, dipukulin, dihina, dicaci maki. Kira-kira kalau demikian menurut panjenengan bagaimana? Logis nggak? Mboten logis, pasti jawabannya seperti itu. Pun dengan iblis. Akan tetapi yang kita ketahui di dalam kitab, yang kita ketahui di dalam apa yang dijanjikan oleh Allah, semuanya itu mengacu kepada siapa? Mengacu kepada iblis. Itu disiksa, diinjak-injak, dirajam, nggak karu-karuan. Ya logis lah, makhluk nggak akan pernah mau. Nah, kenapa kok Rasul sampai mentitahkan seperti ini? Rasul mentitahkan seperti ini tak lain bagaimana? Tak lain supaya menjadi pelajaran manusia. Kalau kita nggak betul-betul makrifat di dalam kehidupan, nggak makrifat di dalam teologinya, nggak makrifat di dalam imannya, nggak makrifat di dalam keyakinannya, nggak makrifat di dalam ketaatan dan takwanya kepada Allah, sakit loh neraka ini. Kita nggak membicarakan neraka sana. Setelah lewat pintu kematian, setelah melewati Shirathul Mustaqim, bukan itu.
panjenengan saya pasti pernah merasakan sakit hati, pernah merasakan pailit, pernah merasakan dihina, dicaci, ditekan oleh kehidupan, oleh orang-orang, oleh saudara di sekitar kita. Panjenengan pernah merasakan, pasti sakit. Tujuannya tak lain bagaimana? Supaya manusia itu memiliki apa? Memiliki bekal, memiliki benteng, memiliki safety untuk menghindari semua itu. Terus marifat kepada iblis itu marifat tentang apanya? Termasuk salah satunya yang sudah sedikit saya sampaikan, itu marifat akan tugas-tugas iblis, marifat tentang kroni-kroni iblis, teman-teman iblis, seluruh komunitas iblis, termasuk salah satunya jin, setan, dan seluruh kroni-kroninya. Memahami tentang iblis, setan, jin, bukan kok penampakan-penampakan itu. Kalau kepingin penampakan itu sangat gampang sekali, cuma sayang sekali setiap saya keluar, benturan energi kehidupan dengan energi esensi iblis ini selalu berbenturan di kamera. Kalau nggak buram, mati, nggak bisa dipencet. Itu selalu kayak gitu. Itu hanya intermezzo. Lalu yang pasti tugas iblis seperti itu kita sama-sama tahu, itu menjerumuskan sejerumus-jerumusnya, sedalam-dalamnya manusia supaya apa? Supaya nggak jadi orang-orang yang baik tetapi tidak baik. Iblis itu mengharapkan manusia itu menjadi orang yang sangat baik tapi tidak baik. Kenapa? Ditanamkanlah benih-benih ria, benih-benih kesombongan, benih-benih kecongkaan ditanamkan. Semakin orang baik tersebut itu membenci iblis, semakin beranak pinak benih-benih tersebut. Beranak pinak kemana? Beranak pinak ke angkara, beranak pinak ke sum'a namimah, beranak pinak kepada kedengkian, kebencian, beranak pinak kepada mengaku paling benar sendiri, beranak pinak, semakin banyak anak pinak di dalam tubuh manusia. Nah, setelah mengetahui tentang eksistensi iblis atau tugas pekerjaan iblis, lalu wujud iblis itu bagaimana? Rasulullah mengatakan wujud iblis itu dari esensi api. Iblis itu diciptakan dari api. Apakah cuma api-api seperti itu apa adanya? Ora. Jadi kalau ada api dikatakan iblis, api seperti ini, iblis seperti ini, ora bisa. Buktinya kita itu apa? Iblis di samping kita aja kita nggak pernah kepanasan. Harusnya kalau iblis itu seperti itu, kita itu harusnya kepanasan, kebakaran. Seharusnya. Ini adalah bahasa tamsil. Jadi yang dimaksud yakni tentang ciptaannya itu dari api, wujud esensialnya atau esensi iblis itu dari apa? Dari inti api. Jadi inti api itu apakah ada wujudnya? Nggak ada. Sekali kena angin dia hilang, sekali ini hilang. Makanya kenapa iblis dikatakan goib? Padahal yang maha goib itu adalah kita. Kita ini panjenengan dan saya itu adalah goib sekali sebenarnya. Al-insanu sirri wa ana sirri. Manusia itu adalah rahasiaku, manusia itu adalah goibku, dan aku Allah adalah rahasia manusia, dan aku Allah adalah goibnya manusia. Ini sangat jelas. Lalu yang dijerumuskan iblis itu siapa? Yang dijerumuskan iblis yakni orang-orang. Kalau berbicara tentang yang dijerumuskan iblis, otomatis kita berbicara tentang apa? Kita berbicara tentang yang nggak disuka iblis, yang dibenci iblis. Iblis itu sangat benci dengan siapa? Iblis itu sangat membenci orang-orang yang berpikir positif. Nah, ini endingnya. Kalau panjenengan tahu, panjenengan akan punya bekal, akan punya safety, akan punya apa? Akan punya kekuatan benteng. Kalau panjenengan sudah selalu berpikir positif, ini iblis ini sangat sulit untuk menembus apa dimensi panjenengan dan saya. Orang-orang yang selalu senantiasa berpikir positif ini nggak disukai oleh iblis. Lalu salah satunya dari sekian satu yang lainnya, iblis itu tidak suka sama sekali dengan orang-orang kaya raya, orang-orang yang memiliki duit, yang memiliki harta dan finansial. Itu yang dermawan. Dermawannya ikhlas mati. Ikhlas mati, betul-betul ikhlas dengan kelapangan. Ora ono embel-embel itu dipamer-pamerkan, difoto-foto, diviral-viralkan, masuk ke status, masuk ke grup, masuk ke Facebook, masuk ke IG, atau masuk ke apapun. Nggak ono, ora ono. Ini yang dibenci iblis. Iblis itu juga tidak suka dengan orang-orang miskin yang sabar, yang ikhlas. Ikhlasnya mati. Ikhlas bagaimana? Betul-betul ikhlas, bukan karena ikhlas ora ono maneh, ora apa-apa maneh.
Bukan kok ikhlas karena nggak ada apa-apa lagi. Akhirnya pasrah kepaksa. Ikhlas kepaksa. Jadi yang nggak disuka iblis adalah orang-orang miskin yang bagaimana? Orang-orang miskin yang sabar dan tetap taat kepada Allah. Yang nggak disuka iblis salah satunya orang-orang yang selalu senantiasa mengkaji, menuntut ilmu. Itu betul-betul yang difungsikan ke energi positif untuk kebaikan, untuk manfaat duniawi. Lalu orang-orang yang nggak disukai iblis, orang-orang yang selalu senantiasa menata jiwanya, nggak disukain. Orang-orang yang selalu senantiasa nggak disuka oleh iblis, dibenci iblis. Orang-orang yang selalu tafakur, diam dalam keheningan, diam dalam kesendirian, berpikir, apa salahku, apa yang saya perbuat seharian ini, apa kira-kira yang negatif. Ini nggak suka iblis. Bukan kok gondoruo nampak, kuntilanak nampak lalu nakutin. Enggak, bukan seperti itu. Yang nggak disukain iblis itu banyak sekali yang sudah dikatakan, yang sudah didhawuhkan, disabdakan oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam setiap hadisnya. Dalam Al-Quran pun demikian, firman Allah, dawuh Allah diaturakan demikian. Lalu yang disukain iblis itu bagaimana? Iblis itu sangat suka bagaimana? Tentang bicara yang disukain iblis, kita tahu tentang tenung, santet, teluh, panah berapi, atau bola berapi. Seperti itu kita tahu, memasukkan materi ke dalam tubuh manusia tanpa wujud materi. Akhirnya perut manusia besar, badan manusia ini itu segala macam, sampai jadi bunga tempat tidur, bunga amben, bilang orang Jawa. Bukan seperti itu. Terus yang disukai iblis itu bagaimana? Ini rahasia sebenarnya, enggak, ini disembunyikan oleh iblis sebenarnya. Jadi rahasia ini disembunyikan iblis dalam kitab iblis, yakni dialog antara ribuan tahun yang lalu itu pernah terjadi. Itu dialog antara iblis dan salah satu manusia. Mungkin teman-teman pernah baca buku-buku Hilton Hill, atau mungkin teman-teman pernah baca sejarah dunia yang disembunyikan, yakni karangan Jonathan Black. Bagaimana tentang gencarnya manipulasi sang iblis itu menggoda manusia dengan apa? Dengan wujud segala macam wujud yang terjadi di dalamnya. Bagaimana panjenengan memahami tentang Adam dan Hawa setelah terjadi pernikahan lalu melahirkan anak yang kembar. Bagaimana tentang peran serta Qabil Habil, Iklimah Buddha, dan seluruh sejarah para nabi sampai ke Rasulullah Muhammad SAW. Sebenarnya sedikit sekali di situ yang bisa kita ambil maknanya, yaitu menceritakan tentang peran serta energi positif dan peran serta energi negatif. Ini benturan peperangan yang sangat dahsyat tentang apa? Dua energi tersebut. Siapa sang yang menjadi juara sampai detik sekarang ini? Nah, juara itu Anda yang memiliki, panjenengan yang memiliki. Apakah panjenengan menjadi pemenang untuk mengendalikan apa? Seluruh apapun yang ada di dalam diri manusia, yakni tentang pikiran, tentang hati, tentang jiwa, tentang batin kita. Mampukah kita menguasai dari semua itu? Kalau enggak, moga-moga kita selalu senantiasa menjadi orang benar yang tidak pernah mengaku paling benar sendiri. Jadi iblis itu sangat enggak, yang dibenci iblis, ya kan, yang disukai iblis tadi sudah saya sebutkan. Jadi yang tidak disukai iblis tadi sudah saya sebutkan. Yang paling disukai iblis itu bagaimana? Yang disayangi iblis, yang dinak-nakke sama iblis itu siapa? Yani orang-orang yang selalu senantiasa berpikir negatif. Pada orang-orang, moga-moga panjenengan boten nggih. Panjenengan juga nggak pernah yang saya sebutkan ini, dan panjenengan bisa menguasai apa yang saya sebutkan ini. Ini salah satu dari sekian satu lainnya. Iblis nggak suka dengan orang-orang yang selalu berpikir. Iblis sangat suka dengan orang-orang yang berpikir ngeres, berpikir negatif, yang berpikir tentang keluh kesah, mengeluh, gerundel, lalu tetek bengek, hal-hal rendahan yang dipikirkan. Ini suka iblis, seneng banget. Wah, ini budak-budakku. Iblis itu juga sangat nggak suka, sangat menyukai
orang-orang yang memiliki rasa kekhawatiran tinggi. Iblis sangat menyukai orang-orang yang memiliki ketakutan tinggi, takut miskin, takut nggak bisa makan, takut nggak punya apa-apa, takut nggak bisa ini itu segala macam tentang ketakutan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Iblis akan selalu meniupkan tentang kewaswasan, tentang keraguan, tentang ketakutan di dalam hati manusia, di dalam pikiran manusia, di dalam jiwa manusia. Ini yang sangat disukai iblis. Orang-orang yang memiliki kekhawatiran itu akan selalu digoda. Nah, tentang berbicara ketakutan dan kekhawatiran, kita tahu tentang penampakan-penampakan yang aneh-aneh macam-macam. Dan penampakan itu kenapa? Kalau kita pikir ya, di Jawa itu penampakannya lain. Di Jawa itu kuntilanak, Mbak Kunti, Mbak Pocong, lalu Kang Gondoruo, Kang banyak-banyak lah, Kang perwujudan kayak gitu-gitu, bahkan kepala yang terguling-guling kayak kuda segala macam, Gondoruo teriak-teriak, nyiram pasir ini segala macam, bahkan penampakan mungkin banyaklah penampakan seperti itu, bahkan adik-adik tuyul seperti itu. Nah, kenapa nama di Jawa dan nama-nama di luar Jawa dan nama-nama di luar negeri sana itu kenapa nggak sama? Karena seluruh perwujudan di muka bumi ini itu yang menciptakan manusia. Kok bisa manusia menciptakan? Karena manusia menciptakan dalam pikiran kita. Kalau di dalam pikiran kita ciptakan Gondoruo, kita pikirkan itu, maka Gondoruo akan muncul. Kalau kita ciptakan sudah di dalam pikiran kita sudah menjadi habit dan masuk ke dalam blueprint kita, itu kuntilanak baunya busuk seperti ini, maka akan muncul. Kenapa di Cina itu muncul vampir, di Jawa itu nggak ada vampir? Kenapa? Kenapa kalau di luar sana, di negeri barat itu hantunya itu berjas, berdasi, naik motor yang hebat, lalu badannya berapi. Kenapa kok nggak ada di sini, nggak ada? Karena apa? Karena orang-orang sana memikirkan caranya seperti itu. Kenapa kalau contohnya di Kalimantan itu ada nama di Bali contoh ada leak? Kenapa di sini ada macam-macam perwujudan? Kalau kita tahu endingnya yang menciptakan perwujudan apapun tentang esensi goib itu adalah manusia sendiri. Kalau manusia kosong di dalam dirinya diisi dengan hal-hal baik, itu nggak akan pernah muncul. Jadi para pemeditasi, para ahli bertapa, para pemain-pemain pernafasan, para orang-orang yang suka di dalam kesendirian, apabila panjenengan menciptakan apa yang saya sampaikan ini, maka akan muncul wujud seperti itu dan ketakutan. Kalau sudah takut panjenengan, akan menjadi apa? Anak buahnya si iblis. Artikan secara luas sayang. Jadi yang pasti itu marifat kepada iblis itu marifat akan tugas-tugas iblis, pekerjaan iblis. Yang memerintahkan tentang pekerjaan ini adalah Sang Maharoh. Lalu wujud iblis sendiri seperti esensi yang dia bisa keluar masuk kepada tembok segala macam bisa menembus dimensi lain. Lalu kroni-kroninya iblis bagaimana cara kerja iblis? Cara kerja iblis itu akan menanamkan satu benih yang sering saya sampaikan di dalam pembahasan tentang iblis, akan menanamkan benih di dalam diri manusia, dan benih itu menurut apa? Menurut habit atau kebiasaan manusia. Dan apabila benih itu sudah ditanamkan pada diri manusia, maka manusia ini sudah kena jaring-jaringnya siapa? Jaring-jaringnya jin, setan, iblis. Dan orang-orang yang disukai oleh Allah, yang disukai oleh iblis ini, yang disayangi oleh iblis ini sangat mudah sekali masuk tenung, santet, sihir, hipnotis termasuk di dalamnya. Itu akan sangat sekali mudah. Dan orang-orang yang disukai iblis itu orang-orang yang karakter keras, gampang emosi, tidak sabaran. Ini sangat disukai iblis. Silakan teman-teman, saudara-saudara sekalian, artikan, terjemahkan secara luas, secara jauh. Indah pemahaman ini, indah pengalaman ini, indah apa yang saya sampaikan apabila panjenengan bisa mengambil intisari makna di dalamnya. Tak lain tujuannya supaya kita memiliki benteng yang sangat kuat sehingga kita tidak terombang-ambing oleh kehidupan. Salam rahayu, salam santun bagi panjenengan, salam sehat selalu bagi panjenengan, salam hebat bagi panjenengan. Semoga panjenengan menjadi manusia-manusia terpilih, hamba-hamba divergen,
yang tidak bersama dengan orang-orang di sekitar panjenengan. Saya Ewa Kultur di tempat Tasya dan Davin. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.